Pada zaman dahulu, di desa belah Batu Bali, hiduplah sepasang suami istri. Pernikahan mereka telah berlangsung bertahun-tahun, namun tak kunjung dikaruniai keturunan. Tak henti-hentinya mereka berharap dan berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam manifestasinya yang berstana di Pura Bedugul Gaduh, agar diberi keturunan. Doa yang mereka panjatkan akhirnya dikabulkan. Sang istri mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu pun tumbuh dengan cepat, menjadi amat aktif dan amat kuat, gagah dan perkasa. Karena itu, ia dipanggil dengan nama Kebo Iwe. Kebo Iwe dikenal sebagai seseorang yang terampil, ulet, berilmu tinggi, taat beragama, dan memiliki kelebihan dalam bidang arsitektur bangunan. Karena kemampuan tinggi yang dimilikinya, keberadaan Kebo Iwe diketahui oleh Sang Raja Bali. Sebelum dinobatkan menjadi patih, kesaktian Kebo Iwe akan diuji oleh raja. Prajurit menemui Kebo Iwe untuk menyampaikan perintah dari raja. Raja pun mengerahkan pasukan yang dimilikinya untuk melawan Kebo Iwe. Kebo Iwe berhasil mengalahkan pasukan itu seorang diri, dan mayat-mayat pasukan tersebut menumpuk menyerupai sebuah gunung, sehingga tempat itu dikenal dengan desa Sawe Gunung. Karena kesaktiannya, Kebo Iwe kemudian diangkat menjadi patih kerajaan. Selama saya menjadi patih, tak akan ada satu kerajaan pun yang bisa menguasai kerajaan Bali. Kebesaran, kesaktian, dan kepiawaian Kebo Iwe dalam menjadi patih Amengkubumi di kerajaan Bedahulu terdengar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Seorang prajurit di kerajaan Majapahit menghadap ratu dan menyampaikan bahwa terdapat seorang patih yang sakti mantraguna. Patih Gajah Mada pun diutus untuk menemui Raja Bali dengan membawa surat persahabatan yang berisikan tipu daya guna mengalahkan Kebo Iwe. Sesampainya di Bali, dikawal oleh prajuritnya, ia bergegas menuju kerajaan Bedahulu. Patih Gajah Mada tiba di istana kerajaan Bedahulu Bali. Di hadapan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Patih Gajah Mada menyampaikan maksud kedatangannya dan menyerahkan surat dari Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi. Menanggapi tawaran dari Majapahit, Patih Kebo Iwe yang setia terhadap rajanya memohon petunjuk dan persetujuan dari Baginda Sri Astasura Bumi Banten. Sang raja menyetujuinya tanpa rasa curiga.
Kebo Iwe melakukan perjalanan, mengarungi lautan, menuju kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada menyambut kedatangan Patih Kebo Iwe. Salam Patih yang tangguh. Selamat datang di kerajaan Majapahit. Terima kasih Patih. Kiranya Anda bersedia untuk langsung menjelaskan maksud dari Baginda Tribuana Tunggadewi yang meminta saya untuk datang ke Majapahit. Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, Patih Kebo Iwe. Baginda Raja mengharapkan kedatangan Patih guna menjalin suatu tali persahabatan dengan kerajaan. Beliau sudah memilihkan seorang wanita untuk mendampingi seorang patih yang tangguh seperti Anda. Akan tetapi sebelumnya, akan sangat berarti apabila patih berkenan membuat sumur air untuk dipersembahkan kepada wanita calon pendamping Anda. Sumur itu juga akan dimanfaatkan oleh rakyat yang sangat membutuhkan air. Kami harap patih. Baiklah, biarlah kekuatanku ini kupergunakan untuk sesuatu yang menghadirkan berkat bagi orang banyak. Dalam waktu yang cukup singkat, sumur telah tergali cukup dalam. Tiba-tiba, Gajah Mada memerintahkan prajurit untuk menimbun Kebo Iwe dengan batu. Timbun dia dengan batu. Batu-batu yang ditimbun melesat kembali ke angkasa. Dari dalam sumur, keluarlah Patih Kebo Iwe. Dan pembalasan adalah apa yang kutuntut dari sebuah pengkhianatan. Untuk mempersatukan dan memperkuat Nusantara. Segenap kerajaan harus dipersatukan. Dan kau adalah seorang penghalang. Mengetahui keinginan Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara, amarah Patih Kebo Iwe mereda. Akhirnya, Kebo Iwe memberitahukan kelemahannya. Wahai Patih Gajah Mada, cita-citamu untuk membuat Nusantara menjadi satu dan kuat kiranya dapat aku mengerti. Namun, selama ragaku tetap hidup sebagai abdi rajaku, aku akan menjadi penghalangmu. Maka, taklukkanlah aku. Hilangkan kesaktianku dengan menyiram bubuk kapur ke tubuhku. Patih Gajah Mada lalu melempar bubuk kapur ke arah Kebo Iwe. Dan seketika, Kebo Iwe jatuh tak berdaya. Pertiwi pun ikut menangis, melepas kepergian salah satu putra terbaiknya. Dengan meninggalnya Kebo Iwe, kerajaan Bedahulu Bali pun dapat ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit.